Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, seperti yang sudah kalian ketahui, nanti untuk pelajaran sirah kembali ke Ustadz ya, karena memang Ustadz asalnya juga ngajar sirah, cuman semester 1 kemarin diserahkan ke Ustadz Haris dulu ya, dan ke depan insya Allah dipegang Ustadz lagi untuk pelajaran. Jadi Ustadz tetap guru dinia di kelas 5 untuk megang akidah, fikih, sirah, dan kurdis. Adapun di kelas 6 hanya ngajar akidah. Baik, sirahnya sampai pada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Mungkin sebagai mengawali ya, perlu kalian tahu banyak pelajaran besar dan pelajaran penting dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bukan hanya sekedar pindah rumah dari Mekah ke Madinah, bukan hanya kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan siang dan malam, bukan. Tapi banyak sekali hal yang perlu kalian ketahui dari pelajaran-pelajaran yang terjadi di peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah, perhatikan anak-anakku, ketika keislaman seseorang sudah kuat, ketika keislaman seorang sudah baik, sudah bagus, maka tidak akan ada yang mampu menggoyahkan. Bahkan ditukar dengan apapun tidak akan mau. Ya, kalian tahu bagaimana beratnya meninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Ibaratnya kita, Ustadz suruh meninggalkan kota Cirebon, sudah meninggalkan Cirebon, diasingkan misalkan ke negara lain atau ke kota lain yang tidak ada sanak saudara. Oh, berat ya. Tapi berbeda tatkala keadaannya Ustadz harus pindah dari daerah itu. Daerah itu sudah banyak kesyirikan, banyak orang-orang jahat, sudah banyak yang menyakiti Ustadz ya, agama Ustadz bisa terancam, maka Ustadz harus pindah. Walaupun harus meninggalkan seluruh apa yang ada di kota kita. Seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagian mereka kaya raya, sebagian mereka adalah orang-orang yang kaya, ya, tapi mereka tinggalkan seluruh harta bendanya di Mekah untuk bisa hijrah ke Madinah. Demi apa? Demi menyelamatkan keislamannya. Perhatikan. Ya, padahal bisa saja dia makan, tidur di rumahnya, makan enak, ya, tapi dengan resiko ya dia terus diganggu agamanya. Tapi tidak mereka lakukan, mereka ingin menjaga agama mereka. Apalagi Allah sudah perintahkan untuk pergi, ya. Berbeda dengan orang-orang yang lebih mencintai dunia, dia akan berpikir, aduh, bagaimana harta saya, bagaimana peternakan saya, bagaimana perdagangan saya, rumah saya, harta saya kalau saya tinggalkan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang hatinya sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, sudah cinta ke Islam, mereka tinggalkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan tanah kelahirannya. Abu Bakar meninggalkan tanah, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain meninggalkan tanah kelahiran mereka. Ini yang hebat, ya. Apalagi pelajaran yang kita bisa ambil yang kedua, ya,
sabarnya Rasulullah dan Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Sabar atas apa? Perjalanan dari Mekah ke Madinah saat itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang saya sudah naik mobil 4 jaman ya. Usah dengar seperti itu, kurang lebih 4 jam. Berarti dari sini ke mana? Jakarta mungkin ya. Kurang lebih lah begitu. Jauh ya. Dulu ditempuh dalam waktu lebih dari 1 pekan, 1 minggu. Ya, nyampe 8 hari, mungkin 10 hari. Dan ingat, perjalanan dulu nggak seperti sekarang. Kita nggak tahu tempat, tinggal nyari di Google Maps. Ya, tinggal nyalakan GPS ya kan. Kemana belok kiri belok kanan. Dulu nggak ada. Mau nanya siapa, sana pasir, kesana pasir, kesini pasir, kesini pasir. Ya kan di tengah padang pasir. Perjalanan mereka tempuh siang dan malam tanpa henti. Kecuali waktu-waktu sholat tentu mereka berhenti. Terus. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang laki-laki dewasa, ya, ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan berjalan siang dan malam untuk bisa menyelamatkan agama mereka. Dan ini hebat, ya. Dan kita hanya disuruh bangun pagi, tidak disuruh macam-macam kita sekarang. Kalau dulu disuruh menyelamatkan agama luar biasa, ibadah mereka ngumpet-ngumpet, ya, karena takut dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Untuk menyelamatkan agama mereka harus berjalan sekian kilometer. Kita tidak. Kita cukup berjalan menuju masjid untuk ibadah. Kita cukup bangun pagi untuk sholat subuh. Kita cukup sholat duhur, ya, siap-siap sholat duhur. Enggak lama, 10 menit. Ringan timbang perintah Allah kepada orang-orang muhajirin saat itu. Ya, orang muhajirin ini sebutan untuk orang-orang yang berhijrah, ya, yang dari Mekah menuju Madinah. Ini dinamakan kaum muhajirin. Saya tukar ya. Nah, orang-orang yang asli penduduk kota Madinah, mereka kan nggak hijrah tuh, nggak kemana-mana. Mereka disebut kaum Ansor, kaum yang menolong orang yang hijrah, ya. Jadi kaum Ansor itu yang di Madinahnya, kalau muhajirin orang yang hijrah ke Madinah. Nah, yang kedua tadi, ya, beratnya perjalanan menuju kota Madinah, ya. Belum lagi ketika kita membaca di buku-buku kalian itu, ya, Ustaz bukunya belum ada, insya Allah Ustaz sudah hafal runtutan kisahnya. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kejadian-kejadian yang sulit dinalar manusia. Karena memang agama kita, agama Islam, tidak selalu dengan akal pikiran kita. Kita ambil contoh, ya. Sebelum saya ceritakan contohnya, kalian pasti pernah mendengar bagaimana Ali bin Abi Thalib mengorbankan jiwanya. Awas, yang dikorbankan bukan harta, bukan uangnya loh, jiwanya. Apa yang dilakukan Ali pada malam Rasulullah SAW hijrah, ya, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW menggantikan beliau di tempat tidur untuk tidur di tempat beliau. Jadi orang kafir Quraisy, ya, saat itu sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Saat itu kurang lebih 11 orang mengepung rumah Rasulullah SAW, dan rumah beliau kecil, kan? Ya, kecil, rumah beliau kecil, dikepung 11 orang, ya. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwasanya malam ini akan dibunuh. Jadi segeralah pergi ke Madinah. Tatkala Ali ditawari oleh Rasulullah atau diminta oleh Rasulullah SAW atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau di tempat tidur, ya, artinya berarti kan menggantikan untuk dibunuh, ya. Saya mau dibunuh nih, nanti kamu duduk di sini ya, biar kamu yang ditembak.
Ya, kalau kalian disuruh gitu, enak pisan. Ya, masa saya harus mati? Tapi berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri dia sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia terima perintah Rasulullah SAW. Dia tahu orang yang menolong Rasulullah, orang menolong Allah dan Rasulnya, pasti Allah tolong. Pasti. Kalian jangan takut. Ada pengemis, kita lihat kayaknya belum makan, lemes jalan. Kita kasih uang kita, Allah karena kita sudah menolong orang tersebut, menolong hambanya Allah, Allah pun tolong kita. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau kalian mau ditolong Allah, tolong orang lain. Ya, itu rahasianya. Kalian mau pintar, doakan orang lain supaya pintar. Kalian mau hafal Quran, doakan teman kalian supaya hafal Quran. Itu yang hebat. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan untuk orang lain diijabah malaikat, dan malaikat berkata, dan bagimu apa yang kamu doakan. Kita kembali ke Ali. Betul, dia terima tawaran Rasulullah SAW. Dia terima, ya, perintah Rasulullah. Dia tidur tanpa ada rasa takut, khawatir sedikit pun. Dan betul, ya, Rasulullah keluar dari rumahnya membawa debu, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Taburkan di atas kepala-kepala mereka. Seketika mata mereka buta. Allah mampu membuat buta sementara, bahkan buta permanen pun Allah mampu. Iya, dan bila nasallallahu selamat al-afiyah. Dan ini harus kita yakini. Dan ini kekuatan Allah, ini kekuasaan Allah. Mereka buta. Tatkala Rasulullah SAW melangkahkan kakinya menuju keluar dari rumah, Ali sudah posisi di rumah. Allah mampu. Ya. 11 orang ini tersadar tatkala ada orang lewat. Kalian ngapain di sini? Kita sedang menunggu Muhammad. Loh, Muhammad sudah lewat. Mereka kaget. Dari mana lewat? Kita sudah dari semalam, semenjak petang kita sudah standby di sini dengan pedang terhunus. 11 orang dari berbagai suku, sengaja dipilih oleh Abu Jahal, ya. Ya, Abu Jahal, rencana Abu Jahal laknatullah alaih, yang sengaja dipilih dari 11 kabilah supaya keluarga Rasulullah tidak bisa menuntut balas. Kalaupun menuntut balas, dia akan melawan 11 kabilah. Ini rencana jahat Abu Jahal. 11 orang ini kaget, dobrak pintu Rasulullah, masuk ke kamar, masih tidur. Ya, ada orang. Selimutnya selimut Rasulullah, tempat tidurnya Rasulullah. Disingkap Ali. Lihat, apa Ali langsung ditebas? Tidak. Karena Ali sudah menolong Rasulnya Allah, Allah tolong Ali. Apa Ali tidak mempan ditebas? Enggak. Mereka hanya marah saat itu, membentak Ali, di mana Muhammad? Ya, hanya sebatas marah. Ya, sasaran mereka bukan Ali, sasaran mereka Rasulullah SAW. Kejar Rasulullah SAW. Nah ini, ya, ada hal yang perlu kalian yakini bahwasanya Rasulullah SAW pun adalah seorang nabi. Beliau tahu dan diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa nanti malam akan terjadi pembunuhan terhadap beliau, sehingga beliau keluar. Dan betul kenyataan. Dan ini harus kita yakini. Ya. Kejadian berikutnya yang tidak kalah mencengangkan adalah tatkala posisi mereka bersembunyi di dalam gua Thur. Ya, ingat Rasulullah ini cerdasnya luar biasa. Ya, tahu beliau ini pasti dikejar. Ya, dan kalau dulu perjalanan itu nggak bisa kita ngumpet-ngumpet, karena di padang pasir. Begitu kita nginjek pasir, ya telapak kaki kita ada di situ. Jadi gampang kita ngikutinnya. Tuh ke arah situ tuh. Ya telapaknya ada 4. Ya, sudah berarti Muhammad dan Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ya. Tapi Allah tolong. Begitu Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu jalan, setelah itu ada kambing-kambing milik gembala menginjak-injak jejak kaki mereka sehingga hilang. Satu. Yang kedua, cerdasnya Rasulullah SAW, beliau mengambil jalan berlawanan. Misal kota Madinah ke arah sana, ya, ke arah sana. Tapi yang beliau lakukan adalah pergi ke arah sana. Orang kan nggak nyangka. Misal kalian mau ngejar ustaz, ya, mau minta misal tanda tangan di di evaluasi kalian. Ustaznya udah ke Asuna 1. Kalau kalian ngejar ustaz kemana coba? Dari Asuna 2 ke Asuna 1. Ya mesti lewat situ kan? Wah pasti ustaz lewat situ. Pos satpam turun, belok kiri dikit, lalu belok kanan, turun lagi ke situ kan arahnya. Tapi enggak. Yang ustaz lakukan adalah begitu ustaz turun lewat pos satpam ada turunan kan? Ustaznya belok kanan muter ke jalan evakuasi situ. Apa namanya? Jalan apa yang situ? Sekar Kemuning. Jalan Sekar Kemuning terus evakuasi, terus Kali Tanjung, terus lewat depan Asuna. Kalian nggak mungkin nyangka kalau ngejarnya ke sini. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, kota Madinah ke arah sana, beliaunya ke arah sana. Orang nggak nyangka, nggak ada yang nyangka. Ya, maka pasukan kafir Quraisy ini yang mengejar Rasulullah ya ke sana. Itu pun tidak menemui jejak karena sudah diinjak. Ini cerdasnya Rasulullah SAW, menunjukkan beliau seorang Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur namanya, ya Gua Thur, guanya masih ada sampai sekarang. Dan ada kisah yang beredar, yang itu kisahnya tidak benar, bahwasanya kata di kisah itu beliau tidak terlihat ya karena pintu gua tertutupi oleh sarang laba-laba dan di mulut gua terdapat burung yang sedang mengerami. Ada kisah seperti itu, kisah tidak betul. Ya. Kisah itu tidak betul, tidak sahih. Yang betul adalah bagaimana? Ya beliau Allah tolong. Rasulullah SAW dan Abu Bakar Allah tolong. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah tolong. Ya. Allah jaga mereka dari kejaran orang kafir Quraisy. Allah tutupi pandangan mereka. Abu Bakar sempat ketakutan. Bukan takut mati, bukan. Takut kalau ketahuan dan Rasulullah sampai diapa-apakan, sedangkan beliau sendiri nggak mungkin bisa menghadapi 11 jawara ini, 11 pendekar dari kaum kafir Quraisy ini, ya, dari 11 suku ini. Yang beliau takutkan itu bukan takut terhadap diri, tapi Rasulullah menenangkan. Tenanglah Abu Bakar, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Kalian pun harus seperti itu. Keadaan genting sebagai apapun, keadaan takut seperti apapun, jangan lupa kalian punya Allah yang bisa kalian mintain tolong 24 jam. Bahkan kalian minta tolong per detik pun Allah pasti ijabah, Allah pasti bantu. Ya. Saat itu Abu Bakar tenang, ya. Dan ada kisah menarik di situ juga dalam gua, di mana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, anak-anak. Ya, karena itu gua bukan tempatnya manusia, tentunya tempatnya binatang-binatang. Tentu banyak lubang-lubang ditutupi sama kain dari Abu Bakar yang sobek, potong kecil-kecil, sumpel-sumpel. Namun ada saja binatang yang keluar. Ya, Abu Bakar tahu. Dan Rasulullah saat itu sedang tidur di paha Abu Bakar. Di paha Abu Bakar dijadikan bantal oleh Rasulullah SAW. Sedang duduk, tahu ada binatang berbisa. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutup dengan anggota tubuh. Apa yang terjadi? Disengat. Sakit tidak? Sakit. Abu Bakar sakit, bahkan sampai nangis. Saking sakitnya itu, sengatan, netes air mata. Rasulullah ada di bawahnya, kena Rasulullah. Abu Bakar kenapa? Abu Bakar cerita, disengat binatang. Ini Rasulullah menunjukkan mukjizatnya.
beliau ludahi. Dan ini nggak boleh kalian contoh, ya. Ada adiknya jatuh kasih ludah, oh bisa bakterian nanti. Jangan dicontoh. Ini Rasulullah SAW, beliau pernah meludahi, mengobati Ali dengan ludahnya, ya, dan langsung sembuh dan tidak pernah sakit mata seumur hidupnya lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan dicoba, ada orang sakit mata sini, saya kasih ludah, ya tambah sakit kalau ludah kita. Jangan dicontoh, ya. Ini khusus Rasulullah SAW. Beliau gunakan ludahnya untuk menyembuhkan sengatan binatang berbisa ini yang mengenai tubuh, dan seketika itu sembuh. Ini mukjizat, bisa dicontoh, bisa dipelajari juga, ya. Baik, nanti videonya panjang, insyaallah nanti Samsat kisahnya akan kita lebarkan, ya. Dan secukupnya dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.